Perkenalkan, nama saya Mizaluna Putri dari kelas 12 akuntansi, berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Bungo. Di sini saya akan mempersembahkan video pembahasan tentang rasa bersyukur dan demokrasi di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke videonya, lihat dulu pembahasan yang saya akan bahas di poin pertama, yaitu bersyukur. Di dalam kehidupan sehari-hari, di setiap manusia tidak pernah terlepas dari rasa kecewa. Muncul rasa kecewa ini biasanya berasal dari suatu kehidupan atau di mana seseorang tuh merasakan bahwa harapan atau keinginan itu tidak terwujud atau tercapai. Rasa kecewa ini jika dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi penyakit hati, sehingga mengganggu kesehatan jiwa dan mental atau pikiran. A few moments later. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak boleh membiarkan rasa kecewa dalam diri kita lama. Maksudnya dalam berkelanjutan atau berkepanjangan, sehingga kita harus mencari cara untuk menghilangkannya, yaitu menghilangkan rasa kecewa tadi. Menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan memang berat dan sulit juga untuk menghilangkannya. Akan tetapi, ada satu cara yang ampuh untuk menghilangkan rasa kecewa di dalam diri kita, yaitu dengan rasa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Di dalam Islam, umatnya harus bersyukur dan atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dengan bersyukur seseorang akan merasakan banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan jiwa dan pikiran. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh seseorang ketika bersyukur adalah hati tenang dan pikiran menjadi lega, sehingga beban hidup sepertinya berkurang. Nah, supaya kita semua bisa mudah bersyukur, maka kita perlu mengetahui apa itu bersyukur, pengertian bersyukur dalam Islam, dan manfaatnya. Jadi, simak dengan baik video ini ya. Later. Nah, yang pertama yaitu bersyukur adalah sebuah ungkapan rasa atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dilakukan dengan cara mengucapkan atau mengingat asma Allah dalam hati. Bersyukur merupakan salah satu rasa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan manfaat banyak untuk diri sendiri. 1 hour later. Nah, setelah pengertian, kita masuk ke manfaat rasa bersyukur. Yang pertama yaitu hidup menjadi lebih damai. Yang kedua, kesehatan mental terjaga. Yang ketiga, jam tidur teratur. Yang keempat, lebih mudah berteman. Yang kelima, terhindar dari dendam, sifat dendam. Yang keenam, menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Dan yang ketujuh, hidup menjadi penuh dan berkah. Nah, manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi sangat bermanfaat dalam menjalankan hidup kita. Karena dengan rasa bersyukur kita lebih tahu bahwa kita tuh bisa atau kita tuh menerima apa yang kita miliki sekarang, dan kita bersyukur kita bisa memiliki itu walaupun mungkin masih kurang atau belum cukup. 2 hours later. Nah, selanjutnya kita masuk ke syukur tuh ada apa aja sih? Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 contoh dari apa saja syukur itu. Yang pertama ada syukur hati, yang kedua syukur semua anggota tubuh, dan yang terakhir yaitu syukur lisan. Mungkin ada beberapa lagi contoh-contoh syukur, tapi saya menyebutkan cuma hanya 3. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh bersyukur. Contoh bersyukur tuh ada beberapa, yaitu yang sering saya pelajari, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bersyukur kepada keluarga, bersyukur kepada diri sendiri, bersyukur kepada teman. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh bersyukur. Nah, contoh bersyukur yaitu selalu mengingat setiap janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu ingat akibat berpaling dari Allah. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Yang keempat, selalu mengingat dan menyimpan nama Allah di dalam hati. Terus yang kelima, selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Dan keenam, menjauhi hal-hal negatif dan penyakit hati. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang tadi saya sebutkan. Salah satunya yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berterima kasih kepada Allah karena sekarang kita masih diberi kepercayaan untuk bisa bernafas di sekarang. Nah, yang kedua yaitu ada rasa bersyukur kepada orang tua karena sudah mendidik dan merawat kita sampai sekarang. Dan ketiga yaitu ada bersyukur kepada diri sendiri atas apa yang telah dicapai sampai saat ini. Dan yang keempat yaitu ada bersyukur kepada teman karena sudah diberi teman yang baik dan selalu ada untuk kita. Nah, selanjutnya bentuk rasa bersyukur kita di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yaitu bersedekah merupakan cara membagikan sejumlah rezeki dan harta yang dimiliki kepada orang lain. Bersedekah biasanya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, atau siapapun yang membutuhkannya. Dengan bersedekah menjadi salah satu perwujudan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua yaitu ada beribadah. Contoh sikap bersyukur lainnya yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu atau sunnah. Semakin seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dan perbuatannya akan baik pula. Itu yang ketiga, ada senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu ada demokrasi di kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Secara singkat, demokrasi adalah mengumpulkan atau menyepakati suatu keputusan pendapat dari orang lain atau lebih. Jadi, untuk melaksanakan demokrasi, kita memerlukan dua orang atau lebih. Sama seperti dialog, yaitu memerlukan orang lain. Tidak bisa sendirian. Nah, demokrasi ini dapat kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Itu contohnya kalau misalnya di sekolah, yaitu ada pemilihan OSIS, pemilihan kelas, ketua kelas, pemilihan sekretaris, bendahara. Nah, itu pasti anggotanya tuh pasti berkumpul dan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Ada demokrasi di lingkungan keluarga, itu menentukan siapa yang mencuci piring, mengepel, menyapu. Nah, kita tuh harus mendemokrasinya di keluarga kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempersembahkan satu video tentang demokrasi, yaitu tentang mengambil keputusan untuk pergi ke suatu tempat bersama teman-teman saya. Kita kan lagi ini mid semester kan. Setelah mid semester pasti kita tuh mau refreshing otak lah. Kayak kita healing. Nah, itu tuh kemana? Ada yang rekomendasi? Boleh jauh apa enggak? Bebas sih, jauh dekat. Nah, kita healing. Ke Limbur enggak sih? Apa ke Pulau Cinta? Kalau libur jauh nian. Selamat dulu enggak sih? Tapi itu itu sih sekitar bolak-balik tuh 6 jam lebih. Gila, enak ke Solo langsung. Iya sih, bener sih. Jauh sih, itu capek di perjalanan sih.
Tapi kan misalkan kami itu kan ada yang supirin, tapi sekali kali kan berdua, jadi tuh kayak bingung juga kan mau bawa siapa gitu kan. Tapi menurut aku yang aku tuh yang lebih dekat dari kita tuh ya cuma Pulau Cinta, Cinta. Ya Pulau Cinta ya 2 jam Cuma 2 jam. Kalau misalnya pulang pergi pun istilahnya kayak cuma 4 jam gitu, nggak sampai misalnya pergi jam udah 4 jam gitu. Nah, tapi kita lampunya bukan di jalan kan, di sananya. Iya, di sananya. Penting kalau misalnya kayak tempat yang kita tuju tuh boleh lah lama perjalanan, tapi memuaskan gitu. Tapi kalau nggak memuaskan gitu nah. Iya sih. mana lama di jalan capek gitu kan. Jadi maunya mana nih? Limbur atau Pulau Cinta? Kalau selamat dulu. Kalau Pulau jalannya bagus, kalau libur jelek. Iya. Iya sih. Libur itu tapi bagus. Arahnya dekat Bisa mana? sih lewat ke arah sana itu SKB ke mana. Tapi ya jauh. Libur tuh bukan ke Ratu Pandang, enggak? Bukan kan? Perginya pakai masker gitu kan. Oke, Sepakat ya weekend besok. ke Pucin. Siap. Oke. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, dimohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.